Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya jualah alhamdulillah sampai saat sekarang ini kita masih diberikannya kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa sampai di hari yang ke-23 ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut beliau, sahabat karabat ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMP ITHQBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita pada hari ini telah memasuki hari yang ke-23 daripada bulan suci Ramadan. Itu artinya kurang lebih 1 pekan lagi kita semua akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim yang cerdas, hendaknya lah kita bisa memanfaatkan momentum di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini dengan selalu meningkatkan kualitas dan juga kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar nantinya ketika kita sudah tidak berada lagi di bulan suci Ramadan, hati kita merasa bahagia, merasa tenang karena sudah memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahkan kepada kita suatu malam yang apabila seseorang beribadah di malam tersebut, kebaikannya, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Apa gerangan malam tersebut? Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Kata Lailatul Qadar terdiri daripada 2 kata, yaitu Lailatu yang artinya malam. Kapan malam itu terjadi? Ialah dengan ditandainya dengan terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar pada subuh hari. Dan kata Al-Qadar mempunyai banyak arti. Di antaranya adalah Al-Qadar bermakna ketentuan. Karena pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir seseorang 1 tahun yang akan datang. Al-Qadar bermakna sempit. Kenapa di malam tersebut dinamakan malam yang sempit? Karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya untuk turun ke bumi untuk memintakan ampunan dan juga rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadar bermakna kemuliaan.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangatlah memuliakan malam Lailatul Qadar tersebut? Di antaranya adalah pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang sangat mulia, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkan kitab yang sangat suci, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar, dan kami pula lah yang memberikan peringatan. Kata Lailatul Mubarakah pada ayat tersebut ditafsirkan kembali di surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, lalu berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, dari tergantung situasi dan kondisi yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang kedua, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di malam tersebut ialah Allah memberikan ganjaran pahala yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan apabila seseorang beribadah di malam tersebut. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam Lailatul Qadar tersebut Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan 1000 bulan tersebut adalah kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Apakah kita sanggup beribadah selama itu? Jangankan 83 tahun 4 bulan, kita ditantang saja beribadah semalaman suntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak dari kita yang mengatakan bahwa tidak sanggup untuk beribadah selama itu. Akan tetapi inilah suatu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menganugerahkannya malam Lailatul Qadar. Yang berikutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan malam tersebut? Karena pada malam tersebut Allah menurunkan malaikatnya turun ke muka bumi. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk mengaminkan doa orang yang bermunajat, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya di malam Lailatul Qadar tersebut untuk menyelesaikan beberapa perkara, dan salah satunya ialah mengaminkan doa orang yang bermunajat, yang berdoa di malam tersebut. Dan yang berikutnya, kenapa malam tersebut sangatlah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena pada malam tersebut adalah malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar di waktu subuh hari. Hadirin wal hadirat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah dimanapun berada. Lantas, kapankah malam Lailatul Qadar tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, ta'arru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar tersebut pada malam 10 hari di bulan suci Ramadan. Redaksi hadis beliau yang lain menyebutkan, ta'arru Lailatul Qadri minal witri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah dimanapun berada. Kapanpun terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut, seyogianya
kita sebagai seorang muslim yang cerdas haruslah senantiasa mawas diri ataupun selalu bersiap dengan amal ibadah yang seharusnya kita selalu tingkatkan. Jadi, kapanpun terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut, apakah 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan, ataukah pada 10 hari terakhir pada bilangan ganjil, maka kita senantiasa haruslah bersiap. Agar apa? Agar nantinya kita mendapatkan kemuliaan dan juga keberkahan di malam tersebut. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah dimanapun berada. Lantas, apa tanda atau ciri alam yang bisa kita lihat pada malam tersebut? Dalam sabdanya, Nabi besar Muhammad SAW menggambarkan, Lailatul Qadri Lailatun samhatun talakatun la haratan wala baridatan tusbihu syamsu sabihatuha safai dha'ifatun hamra. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Mungkin itu adalah tanda di mana Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah dimanapun berada. Lantas, apa yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar tersebut? Apakah kita hanya duduk santai melewati malam tersebut dengan begitu saja seperti malam-malam sebelumnya? Tentulah tidak. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita apa yang kita harus kerjakan di malam tersebut. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu yang lainnya. Seyogianya sebagai seorang muslim, kita haruslah juga mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan ketika sudah memasuki di hari atau di malam 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berikut ada beberapa amalan yang seyogianya baik untuk dikerjakan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Yang pertama adalah mendirikan salat malam. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar tersebut imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lewat. Yang kedua ialah memperbanyak tadarus Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW. Maka membacanya adalah bernilai ibadah. Yang berikutnya ialah beriktikaf. Iktikaf bertujuan untuk meningkatkan atau mendekatkan, mentakarubkan diri seorang hamba kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di malam Lailatul Qadar tersebut hendaknyalah kita untuk memperbanyak doa di malam tersebut. Bagi yang masih belum dipertemukan dengan jodohnya, maka mintalah pada malam tersebut agar cepat dipertemukan dengan jodohnya. Bagi yang masih merasa kesulitan ekonominya, maka mintalah pada malam tersebut agar segera disejahterakan ekonominya. Dan bagi yang merasa masih banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya, maka mintalah agar cepat diselesaikan segala urusannya. Dan yang terakhir adalah memperbanyak taubat di malam Lailatul Qadar tersebut. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat.
kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah dimanapun berada. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada kita semua atas amal ibadah yang telah kita lakukan, dan juga mudah-mudahan nantinya kita bisa bertemu kembali pada bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, tiada manusia tanpa khilaf dan kesalahan. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Mudah-mudahan umur kita semua panjang sehingga kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan di tahun-tahun nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.